Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli manakibil ula wa ala jami' ummatihi alladzina hum saru ala sabilil huda. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul di Musalla Babul Hidayah dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kalau orang merayakan sesuatu, biasanya dia dengan orang yang dia rayakan itu ada hubungan. Bini ulang tahun dirayakan. Tapi kalau bini orang ulang tahun ikam merayakan jadi kelahi. Ujur. Itu biasanya yang merayakan itu ada sangkut pautnya. Bini ikam bikin surprise gitu ya, bikin acara besar-besaran, itu bini ikam tambah bahagia. Berarti ingat lawan ulang tahunku. Tapi kalau bini orang ikam bikin surprise, itu dijamin jadi kita merayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu karena kita merasa bahwasanya itu adalah Nabi kita. Orang merayakan ulang tahun bininya. Kenapa dia merayakan? Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan bini yang dia rasakan, sehingga dia merasa ini bikin surprise, bikin ulang tahun ini karena ingin menyenangkan dia, karena dia terlalu banyak berbuat baik ke kita. Kan begitu biasanya. Begitu juga kita, ketika kita merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu karena kita merasa kita ini banyak utang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti dengan sebab datangnya Rasulullah kita dapat hidayah. Dengan dapat hidayah kita berhak masuk ke dalam surga. Kalau seandainya Rasulullah tidak ada, otomatis kita masih di dalam kekafiran. Kalau di dalam kekafiran, otomatis masuk neraka. Itu sebabnya bergembira dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah." Katakan oleh engkau hai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah yang Allah berikan, wa rahmatihi, dengan rahmat yang Allah berikan, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Adakah anugerah Allah, adakah rahmat Allah yang melebihi dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Enggak ada. Maka kalau dapat anugerah apapun, kalau dapat rahmat apapun, maka Allah menyuruh baliyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kegembiraan kalian itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Karena memang Rasulullah itu diutus untuk memberikan peringatan-peringatan kepada kita.
Tadi qori membaca, di antaranya yang dibaca ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau hai Muhammad syahidan, yang pertama engkau menjadi saksi. Nanti ada orang kata Allah, kamu enggak beriman, karena kamu tidak beriman kamu masuk neraka. Lalu orang itu bilang, wajar dong saya nggak beriman. Saya tidak pernah diajak untuk jadi orang yang beriman. Engkau ya Allah tidak mengutus siapapun yang mengajak aku untuk jadi orang yang beriman kepada engkau. Maka Tuhan sudah nih. Sudah. Nah dipanggillah Nabi Muhammad itu diantaranya. Ikam dahulu udah sampaikankah belumkah? Ikam kan ku angkat jadi nabi, ku angkat jadi rasul, sudahkah disampaikan itu dakwah Islamiyah itu sudahkah? Ujar Nabi Muhammad siang malam dah aku madahi. Inya jangan hakun. Nih Abu Jahal nih dasar Abu Jahal. Yang wahini banyak juga Abu Jahal. Yang wahini siapa? Tentu pewaris Nabi. Kan dakwah itu sudah setelah Nabi wafat, sahabat meneruskan tongkat estafet dakwah. Setelah sahabat tabiin terus sampai ulama sekarang. Maka kalau seandainya ada orang yang bujur-bujur terkungkung misalnya, mulai lahir di dalam goha, gak pernah ketemu siapapun, itu kalau dia kan lebih iman dengan Allah, wajar. Dan nanti orang yang seperti itu Allah lah yang langsung menguji orang itu. Yang pertama, inna arsalnaka syahidan. Yang kedua, wa mubasysyiran wa nadhira, itu langsung kawannya. Engkau ketika mendakwah orang otomatis mubasysyiran wa nadhira, engkau beri kabar gembira bagi orang yang mau ikut, dan engkau ancam bagi orang-orang yang gak mau ikut. Kan kayak itu, ayo beriman, kalau kalian beriman dijamin kalian itu masuk surga. Kalau di awal Nabi mengatakan qul la ilaha illallah dakhalal jannah, katakan oleh engkau la ilaha illallah, kalau kamu mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu hadis sahih, di Bukhari ada, di Muslim ada. Kadang-kadang ada orang yang modal hadis itu aja sudah baca la ilaha illallah kada bersembahyangan, sudah baca la ilaha illallah kada berpuasaan. Kenapa jar? Hadisnya sahih, bujur benar itu hadisnya sahih itu. Cuman hadis itu ketika Nabi mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam di awal-awal, belum ada lagi perintah sholat, belum ada lagi perintah zakat, belum ada lagi perintah puasa. Kan kalau perintah sholat di tahun ke-12 setengah kenabian, waktu Isra Mi'raj, yang lelah. Perintah puasa di tahun kedua Hijriah. Habis itu langsung disambung dengan perintah wajib zakat fitrah. Hanya perintah wajib zakat mal. Itu kan lambat. Pertamanya yang penting kalau ini masuk Islam, masuk surga. Dinyatakanlah kalau memaham hadis itu harus tahu juga ini hadis itu kapan munculnya. Mengaras ke dosa bersembahyangan jar, ke dosa berpuasaan jar. Kenapa? Ujar Nabi, qul la ilaha illallah dakhalal jannah. Katakan oleh engkau la ilaha illallah, kamu akan masuk ke dalam surga. Udah ya. Kan bersembahyang itu Bang, biar betuhuk kawan nyuruh sembahyang, ya kada mau sembahyang. Makanya belajar bujur-bujur, jangan sepenggal-sepenggal belajar. Nah, itu ngarannya mubasysyiran wa nadhira, ya, ancaman Bang. Kalau kamu enggak mau, risikonya kamu tanggung sendiri. Karena memang Islam itu tidak memaksakan. Dari awal Nabi itu cuma dakwah, tidak pernah memaksakan agama.
Yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, engkau ajak orang lain itu ke jalan Allah dengan bijaksana, dengan lemah lembut, ramah, akhlak yang diutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang dipaksa oleh Nabi kalau nggak masuk Islam kubunuh. Kalau ada orang barat sana mengatakan Islam itu simbolnya dengan pedang dan Quran, mereka bilang kalau Qurannya nggak mau maka pedanglah yang bicara. Itu penipuan. Orang mempropaganda Islam seolah-olah Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Tidak. Kita boleh lihat sejarah. Anak pesantren pasti tahu sejarah. Itu peperangan pertama itu perang Badar Sugra namanya. Perang Badar Sugra itu kenapa terjadi? Pertama, saya ulang, Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan. Semakin banyak orang ikut Nabi Muhammad, orang kafir gak suka, maka disakitilah orang-orang yang Islam ini kalau mungkin untuk disakiti. Ringkasnya orang Islam itu gak tahan tinggal di Mekah. Lalu setelah 13 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Harta mereka dirampas oleh orang-orang musyrikin. Karena harta dirampas, nah rumah diambil, kebun diambil, apa-apa diambil. Suatu saat orang Islam itu mikir, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ambil lagi harta kita? Kita lawan. Nah, lalu ada Ir itu para pedagang, orang kafir Quraisy pulang dari pedagangnya, dihadanglah oleh kaum muslimin. Tujuannya minta kembalikan harta yang dahulunya mereka rampas. Kada mau berkelahi, boleh enggak? Harta kita diambil orang lalu kita ambil secara paksa, boleh tidak? Boleh ya. Itu bukan sebuah kesalahan kan? Itu bukan sebuah kesalahan. Duit Ikam diambil orang, kebetulan Ikam berani, Ikam datangi, sini duitku, kada aku tempeleng. Itulah perang Badar Sugra namanya. Tapi orang musyrikin marah besar. Mulai berani ya. Mulai berani ya. Kita serang. Nah, lalu siapa yang menyerang ini? Orang musyrikin diserang. Terjadilah perang Badar Kubra yang kedua. Waktu itu kaum musliminnya 313, waktu itu kaum musyrikinnya 1000. Itu kira-kira orang Islam yang hendak menyerang orang, bukan orang Islam diserang. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala orang Islam menang. Tambah marah lagi orang-orang musyrikin. Lalu menyusun kekuatan yang jauh lebih besar. Perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu sudah kaum musliminnya 1000, kaum musyrikinnya 3000. Terjadinya di mana? Terjadinya di Madinah. Kalau terjadinya di Madinah berarti orang Mekah menyerang ke Madinah. Dan terus berlanjut, itulah asal muasal terjadi peperangan. Islam tidak dibangun dengan memaksakan orang lain, karena memang Quran mengatakan la ikraha fiddin, gak ada paksaan pada agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena yang benar dengan yang salah itu nampak benar. Orang menyembah patung itu gila. Ya kalau kamu yang bikin, kamu yang sembah. Bahkan dahulu ada orang yang bikin patung itu dari gandum. Kebetulan musim paceklik luar biasa, Tuhannya dipotong, dimasak. Kan bahannya gandum, dimasak, dimakan sampai habis tuh Tuhan. Itu siapa yang melakukan? Yang melakukan Sayyidina Umar bin Khattab di zaman jahiliyahnya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau lagi termenung kadang-kadang sedih, tapi kadang-kadang juga ketawa. Kada gila, kadalah keingatan bahari. Kalau sedih, beliau ingat pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup dikubur. Itu sedih terus tuh, kadang kalau diulangi lagi itu sudah terlanjur. Tapi yang bikin ketawa yaitu tadi, dia yang bikin Tuhan, dia potong-potong tuh Tuhan, dia masak, habis Tuhan dimakan. Bungol buar jadi Sayyidina Umar dahulu aku nih, Tuhan ku makan. Nah, aku ulangi sekali lagi.
Dalam agama memang la ikraha fiddin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama dengan apa? Dengan rahmat, dengan kasih sayang. Orang kalau benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekali dua kali aja ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya langsung jadi orang beriman. Kenapa? Karena begitu baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang barusan berkelahi dengan orang Islam. Artinya hanya raja perang, lalu orang itu ditangkap oleh orang Islam. Lalu ditaruh di masjid, namanya Sumamah ibnu Utsal. Diikat di tiang masjid. Habis diikat di tiang masjid, tiap hari Nabi itu datang subuh-subuh. Bagaimana kabar? Baik aja kah? Ujar Sumamah ibnu Utsal, baik aja. Kayaknya aku nih tawanan paling enak. Kenapa? Sarapan sudah, ngopi sudah. Kalau zaman sekarang mungkin berokok sudah. Jangan berdahulu kan ada rokok lah. Dahulu kan ada rokok. Nah, karena zaman itu nggak ada rokok, maka rokok itu datang belakangan. Masing-masing orang mencari dalil tentang rokok. Ini kira-kira bolehkah, tidakkah, halalkah, haramkah? Karena belum ada di zaman Nabi. Kalau ada di zaman Nabi, jadi Nabi haram ini otomatis langsung haram. Atau ada orang berokok, Nabi santai aja melihat, berarti halal. Kan bila Nabi kadang menegur, itu namanya sunnah takriri. Nya bila salah pasti ditegur oleh Nabi. Bila Nabi kadang menegur berarti boleh. Cuman di zaman Nabi gak ada yang berokoknya. Karena kada ada yang berokoknya, ya otomatis kada tahu tuh halal ke haram ke rokok tuh. Lalu masing-masing ulama mencari dalil. Kalau ada di sini yang Muhammadiyah, itu pasti hukum berokok itu haram. Ujar orang Muhammadiyah itu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Mereka sudah sepakat bahwasanya rokok haram. Dalilnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kamu jangan membinasakan diri kamu. Ditulisan di kotak rokok itu rokok membunuhmu. Berarti haram. Tapi kalau ada yang orang NU, kadang-kadang di TV itu orang NU sambil ceramah gitu, bisa sambil berokok. Karena orang NU kadang menganggap itu haram. Kenapa? Ujar orang NU, rokok itu kadang membunuhmu. Yang menghidupkan mematikan itu Allah. Kalau ikam beranggapan rokok membunuhmu, musyrik ikam. Wah, kadang gampang. Musyrik. Yang menghidupkan mematikan itu Allah, kada rokok. Ujar, wah iya dah. Buktinya tuh nakai ku 80 tahun dah kada mati-mati padahal berokok terus. Ujar. Jadi NU kada haram. Imam Syafi'i mengatakan makruh aja. Makanya di akhir-akhir ini kalau Muhammadiyah kata kawan meninggalkan rokok, pindah mazhab si Muhammadiyah. 4 berokoknya. Kenapa aja 4 NU kalau bab tentang rokok. Kada apa-apa pindah mazhab tuh kada apa-apa. Orang NU gini jago rancang jawab pindah mazhab. Orang NU itu tarawehnya 20. Pindah mazhabnya 8 bulik juga kan. Pindah mazhab karena itu kada apa-apa juga. Kita ulang tadi cerita ya. Jadi ada Sumamah ibnu Utsal yang itu tawanan, berarti hanya raja berkelahi. Semalam berkelahi, ditangkap. Hari ini karena sudah jadi tawanan, kayak mana kabar? Baik benar. Ada di apa-apa ya aku kan. Kada yang disipak ditempeleng, kada ada biar. Kelahi semalam, hari ini kada. Udah sarapan sudah. Jadi kayak apa? Sesuai aturan mainan aja kata Sumamah ibnu Utsal. Kalau aku hendak dibunuh, memang tawanan boleh dibunuh. Kalau pian hendak minta aku ini dibebaskan dengan tebusan, karena memang Sumamah ibnu Utsal itu orang kaya, aku akan menebus diriku berapapun yang engkau inginkan. Tapi kalau engkau ingin membebaskan aku dengan cuma-cuma, aku pun akan menjadi orang yang sangat berterima kasih kepada engkau. Bagai sahat lawan Nabi, tawanan bagai sahat lawan Nabi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari aja. Imbah bagai sahat terus lawan Nabi hari ketiga. Ujarnya,
Ya Rasulullah, aku hendak masuk Islam. Kada dipaksa, kada. Aku hendak masuk Islam. Kenapa? Karena tawanan aja nyaman benar dalam Islam ini. Kada ada apa-apa. Itu menunjukkan bahwasanya Islam ini bujur-bujur yang agama rahmatan lil alamin. Kalau lagi perang ya mau kada mau ay berkelahi. Tapi kalau sudah kada perang kada boleh Islam itu mengganggu orang lain. Ujar Sumamah ibnu Utsal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali apa? 3 hari aja karena melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, melihat juga kaum muslimin yang lain. Sumamah ibnu Utsal itu masuk Islam. Maka orang masuk Islam itu banyak yang bukan karena dakwah langsung dari Rasulullah. Kadang-kadang cuma mendengar cerita Rasulullah yang idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam afwaja, masuk Islamnya itu berbondong-bondong. Itu kenapa maka orang masuk Islam berbondong-bondong? Misalnya contoh, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya itu di dalam perjalanan. Ini ada cerita ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab biasanya di pesantren dibaca. Nah, waktu itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sudah kehabisan air. Lalu Rasulullah mengutus Sayyidina Ali untuk cari air. Berusaha seberataan kita cari kira-kira di mana. Lalu ketika Sayyidina Ali mencari air, ketemu dengan seorang perempuan musyrikah, perempuan yang kafir. Nah, perempuan yang kafir ditanya, tuh perempuannya waktu itu bawa air. Rupanya perempuan mengambil air juga bakasnya. Ditanya oleh Sayyidina Ali, dari mana ngambil air ini? Kata perempuan, lumayan jauh, pergi sehari dari sini. Nanti kalau pulang sehari, 2 hari. Tapi kuusulkan, kata perempuan, ikam kedusah ke sana. Kira-kira mun seharian berjalan jauh nggak ada? Jauh, kemungkinan sasat. Ya kalau lah. Jadi kurasa ikam kada tahu menuju ke sana, ikam kada tahu jalannya. Jar Sayyidina Ali, iya ada. Kalau sudah ini aja, pian tempat aku bawa engkau ke Rasulullah Muhammad. Waktu itu perempuannya bilang Muhammad itu siapa? Berarti kan dia nggak tahu apa-apa tentang Nabi Muhammad. Memang dia orang musyrik masih. Ya sudah pokoknya ikut aja, ringkasnya ikutlah. Nah, lalu Nabi bilang, boleh nggak saya pinjam tempat air itu, boleh nggak saya pinjam? Itu yang dari jari-jari Nabi itu keluar air. Nabi masukkan tangan Nabi, lalu air muncul dari tangan Nabi ini, lalu tempat airnya itu dibuka. Sehingga siapa yang ingin mengisi tempat air silahkan. Yang mau minum, yang mau apa. Ringkasnya, semua orang Islam waktu itu tempat-tempat air yang asalnya kosong, semuanya jadi penuh. Perempuan tadi banyunya setengah gariba, sekarang jadi penuh. Nabi kembalikan lagi kepada perempuan itu. Orang musyrik lah ya, ingat ini orang musyrik. Perempuannya masih musyrik. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, kalian sudah dapat air. Walaupun itu dari keberkahan Nabi, sebetulnya mukjizat kalau kita boleh bilang. Tapi kalian sudah dapat air, penyebabnya perempuan. Maka setiap kebaikan kalau dilakukan orang lain kepada kita, maka kita dianjurkan untuk membalas kebaikan orang. Kan begitu? Kalau di dalam Quran itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu bukan apakah balasan kebaikan itu kebaikan, bukan. Itu halnya itu istibham takriri. Tidak ada dari balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi bila orang berbuat baik lawan ikam harus berbuat baik kepada orang itu. Kada boleh air susu dibalas air tuba, air susu dibalas dengan air susu, kayak itu seharusnya. Nah, jadi kata Rasulullah, karena kalian bahagia benar nih pacangan hidup ini. Kalau kada ada banyu, pacangan mati dah lah.
Karena ada baju sekarang kalian pacakan hidup. Nah, itu terima kasih kepada perempuan itu. Silahkan apa yang ingin kalian berikan, berikan. Sahabat itu orangnya ada pepelit. Masing-masing memberi apa yang bisa mereka beri, mereka beri. Ringkasnya, bibinya itu bulik dengan membawa duit yang banyak. Yang kadang bawa duit baju ditimbai ke situ. Atau cincin kawin kah? Tapi cincin kawin kada boleh kalau lelakian amas lah. Pokoknya banyak bibinan itu membawa bulik. Jar orang biar mencari baju. Kenapa? Banyak benar bawa duit bulik. Aku jar ketemu orang yang pemurah banar, serombongan pemurah banar dikisahkannya. Wah, luar biasa. Nah, karena kebaikan Nabi Muhammad yang diceritakan si perempuan itu ke kabilahnya, suatu saat satu kabilah ini seberataan masuk Islam. Kenapa? Karena merasa orang Islam itu orang baik. Itu yang jadi jauh lebih baik itu kita menampakkan akhlak kita, menampakkan adab kita daripada kita itu punya ilmu tapi kada berakhlak. Ada gunanya beilmu kada berakhlak. Jabatan misalnya Menteri Agama, itu kan mungkin kada beilmu lah. Tapi kalau kena korupsi, beri sumpan. Itu kada inya aja sebetulnya yang sumpan. Kita ini tahu empat sumpan juga. Kayak itu kah orang berilmu? Kada kayak itu aturannya kalau lah. Cuman sudahlah. Nah, kita ulang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu da'iyan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kemudian wa da'iyan ilallahi biiznihi. Nabi Muhammad itu mengajak orang ke jalan Allah biiznihi. Tapi orang yang diajak itu ada yang mau, ada yang tidak. Kenapa? Karena memang Allah mengizinkan atau kada. Kalau orang itu diizinkan gampang benar untuk masuk Islam. Tapi kalau kada diizinkan ulangi. Abu Lahab, paman Nabi, Abu Jahal, keluarga Nabi sampai mati ya kada beriman juga. Apakah mereka yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar? Jawabannya iya. Abu Jahal itu pernah ditanyai. Jar kawannya hal-hal. Abu Jahal kan kita biasanya ujungnya aja hal-hal. Ikam tuh bina sarik banar lawan Nabi Muhammad kan apa? Garang dustai ikam kah? Atau berbuat jahat lawan ikam kah? Atau apakah? Kai beda jadinya kan ada apa-apa lawan aku. Inya tuh pendusta kah? Atau jujur terus kah? Jar Abu Jahal tahulah. Innahu lasadiqun wa ma huwa bikadzibin. Orang itu bujur terus kalau bepandir seumur hidup, mulai lagi halus aku tahu sampai wehine aku tahu. Inya itu bujur terus kalau bepandir. Wa ma huwa bikadzibin, nya kada soh bedusta. Tapi karena kada dapat hidayah, kayak itulah sampai mati. Kabila Abu Jahal mati tuh perang Badar Kubra tuh mati Abu Jahal. Jadi kayak itulah orang dapat petunjuk, kita semua ini dapat petunjuk karena memang izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ayat ini ditutup dengan wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Beri kabar gembira kepada orang yang mau beriman. Apa? Kalau sudah jadi orang beriman bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwasanya bagi mereka itu dapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Jadi amun kita ini sudah jadi orang beriman, itu kita berarti sudah mendapatkan anugerah paling besar. Kenapa? Kalau ada orang kada beriman, seandainya orang yang kada beriman itu memiliki dunia dan isi-isinya sorangan, kan belum ada lagi orang kafir yang sekaya itu. Banyak orang kafir yang kaya, tapi bukan dia yang punya dunia dan isi-isinya, bukan kelah. Masih behupan-hupan juga dengan yang lain. Nah, karena inya kada beriman, inya itu kan di neraka. Itu orang kalau hendak di neraka itu bilang lawan Allah Subhanahu wa taala, boleh ya kira-kira aku menebus diriku ini supaya jangan masuk neraka dengan dunia dan isi-isinya ini. Kalau bahasa Qur'annya lau anna lahum mil'ul ardi zahaban labtaga. Kalau seandainya mereka punya seberat bumi ini emas, niscaya mereka hendak berhuruf menukar lawan supaya jangan masuk neraka. Cuma Tuhan kada terima.
Itu yang jadi, kalau orang beriman itu dapat untung luar biasa. Kadang masuk neraka dan masuk surga. Dan surga itu luar biasa. Berkali-kali kuceritakan dalam hadis, laukana dunya la tazinu indallahi janaha ba'udatin masyaka minhu kafiran. Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah, walaupun nilainya hanya seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum dari dunia yang bernilai sesayap nyamuk itu seteguk kepada orang kafir, tidak akan. Jadi bujur-bujur karena kada bernilai, makanya diberi orang kafir. Atau misalnya kalau kita hendak membedakan antara dunia lawan akhirat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kama sali rajulin yada'u usbu'ahu fil yammi falyanzur ahadukum bima yarji'u ilaihi." Perumpamaan dunia dan akhirat seperti orang yang mencelupkan kelingkingnya ke lautan, lalu dia angkat kelingkingnya basah, ada air di situ. Nah, air yang menempel di jari setetes, itulah dunia. Sedangkan laut yang sejauh mata memandang itu berapa kali lipat dengan yang setetes? Ada kawali kali lipat karena gitu. Itulah akhirat. Jadi ketika kita sudah jadi orang beriman, berarti yang tadi wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka sudah dapat anugerah yang luar biasa. Kalau di ayat lain, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah sedih, jangan merasa hina. Kalian itu benar-benar orang istimewa kalau kalian jadi orang beriman. Dan kita jadi orang beriman itu kuulangi di latar belakangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus terima kasih kepada Rasulullah. Di antara terima kasih itu ia dengan bersalawat. Sebetulnya bersalawat atau tidak bersalawat kita, Nabi Muhammad ya pasti selamat, gak mungkin gak selamat. Tapi salawat yang kita baca itu yang pertama, karena kita banyak hutang budi dengan Nabi Muhammad, maka kita harus membalas hutang itu. Dengan apa? Beri duit Nabi Muhammad kada kawa, dengan mendoakan Nabi Muhammad. Kalau orang umum didoakan mudahan diampuni, karena Nabi Muhammad kada ada punya dosa, maka didoakan dengan salawat. Allah memerintahkan, kita hafal seberataan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, kalimat amar, wahai orang yang beriman, sallu, hendaklah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kita dalam maulid ini adalah mari kita memperbanyak salawat supaya kita beruntung dunia akhirat. Kenapa? Karena memang orang kalau banyak bersalawat itu dunianya untung, akhiratnya untung. Yang pertama, dari segi dunianya misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asurat alaihi hajatuhu, siapa orang yang ngalih mendapatkan keinginannya, hendak duit tetapi dapat duit. Pinang alih bener cari duit, hendak kawin, bibirnya kada hakun terus kan. Padahal umur 27 sudah 3 sudah melamar bibirnya ya parai terus. Itu ngarannya asurat alaihi hajatuhu, ngalih menunaikan hajatnya. Ujar Nabi, man asurat alaihi hajatuhu, siapa orang yang ngalih lawan orang itu hajatnya, fal yuktsiris salata alayya, banyaki bersalawat lawan aku. Kenapa? Yang pertama kata Rasulullah, fa innaha takshifal humum wal humuma wal kuruba. Karena salawat itu bisa menghilangkan duka cita, kesedihan, dan semua kesulitan-kesulitan. Itu dari segi dunia. Kemudian apalagi? Wa tukthirul mal. Salawat itu bisa mengolah banyak duit, banyak harta. Itu jangan bersalawat. Salawat itu modalnya kaitan dengan itu begawi lancar. Kemudian apalagi wataqdil hajat, salawat itu bisa menunaikan hajat. Itu yang dari segi dunianya. Orang-orang dahulu itu banyak benar bersalawat, nyaman hidup. Itu dari segi dunianya. Dari segi akhiratnya Pak, banyak sekali terbukti orang-orang yang dengan salawat itu lalu dapat keuntungan.
Misalnya, kalau di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu susunan dari Zainuddin Al-Malibari yang beliau itu juga pengarang kitab kitab Fathul Mu'innya ya, kitab Fathul Mu'innya. Nah, itu beliau menceritakan ada orang yang ketika tawaf di Ka'bah itu kalimat yang dia baca cuman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7 kali putaran tawaf, ketujuh-tujuhnya salawat saja tanpa ada embel-embel doa, tanpa ada bacaan-bacaan yang lain. Ketika tawaf seperti itu, dia dilihat oleh seorang ulama besar, nama ulama besar itu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Maliki, seperti Imam Hanafi, seperti Imam Hambali. Ini mujtahid mutlak. Cuman karena tidak ada murid-muridnya yang membukukan fatwa-fatwanya sehingga nggak sampai sekarang. Tapi di zaman itu bujur-bujur beliau ini dianggap sebagai ulama besar. Orang tahu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu menegur, orang kalau tawaf itu selain salawat berdoa, bebacaan yang lain, jangan salawat terus, bukannya kada baik, tapi ada juga dianjurkan doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Itu kan yang dibaca antara rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Ini kada salawat melulu. Ujar yang bersalawat itu, biar ini siapa garang menakut-nakuni aku. Ujar Sufyan Ats-Tsauri, aku ini Sufyan Ats-Tsauri. Tuan guru pian leh. Maaf guru lah. Salaman cium tangan. Mun dahulu orang kenal nama tapi rancak ada kenal muka. Dahulu kada ada HP, kada ada TV, tapi masyhur cerita aja. Ya kalau ini kadang-kadang tidak kenal nama tapi kenal muka. Ya kalau banyak itu. Udah tahu jangannya ini tapi rancak melihat. Nah, itu kita ini. Itu tuh yang kadang-kadang. Itu kadang-kadang. Aku itu kadang-kadang bisa juga. Ini gambarku terpampang kayak ini nah. Suah aku datang. Tapi waktu itu aku datang kan karena jauh baju kayak itu aja dahulu. Bakopiah kayak itu aja. Orang sudah banyak assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya orang kan? Kada model meheran ini kada. Wah iya amda jeruk. Ini kisah nyata nih. Aku telepon yang mau undang, yang mau undang tahulan aku. Aku datang dah. Iya ya guru aku ke situ aja. Baik ke situ. Guru. Nah, waktu itu hendak maghrib, sembahyanganlah maghrib. Orang jadi imam kada tahunya pada aku tuh guru. Babaya bulikan bah maghrib berganti baju, ampeh babaya baju kayak ini pulang. Ini bukan karena alim, supaya orang tahu benar ini penceramah malam ini gitu nah. Mun alim bisa jadi yang di bawah lebih alim daripada yang di atas. Tabulik pulang kan babaya yang bah keluar berbaju. Habib datang, kelebihan pulang. Yang kada Habib dia sampai Habib kan. Habib datang jarku lain Habib lain. Yang kada boleh kada Habib tuh ngaku Habib lah. Bila kita nih kada Habib ngaku Habib, lalu orang beri duit itu kada halal. Kenapa? Itu hasil nipu karena jika ikam kada Habib, kada pacangan orang beri duit, pina anak-anak anta pintar benar bahasa Arab. Cuman anak lawan anta aja pang. Sisanya kada tahu juga. Bah jurang Habib ini nih. Pian Habib kah? Insyaallah. Insyaallah. Itu kuulang sekali lagi, bila diberi duit kada halal duitnya itu. Kenapa? Itu unsur penipuan. Ada tentara, ada orang kada tentara berpakaian tentara, lalu naik taksi misalnya, berapa ujar, kau udah bayar ujar. Itu karena takutan tentara, padahal kada tentara berdosa juga itu nipu orang lawan baju tentara karena. Nah, jadi kuulang sekali lagi. Dahulu orang kada tahu muha, tahu ngaran. Babe disambat, aku nih Sufyan Ats-Tsauri. Tuan guru nih. Anu guru
Jika lain pian tu guru aku kan hendak bekesah. Cuman karena pian guru aku hendak bekesah, kenapa nak aku bersalawat terus. Aku tahu ya ada bacaan lain. Cuman aku tuh ada gara-garanya. Kenapa? Ulun ini lagi naik haji berdua lawan abah. Di tengah jalan abah mati. Babaya mati. Ini tengah jalan nih di kampung orang. Sekalinya muha abah tuh berubah jadi khimar. Kalau ikam kada tahu khimar, berubah jadi kambing lah. Supaya nyaman sedikit. Khimar. Mun muha kayak ini nak ubah jadi kambing. Lalu ikam nyuruh, sembayangan pang abah kupah. Ini manusia dilaknat. Ini pasti dah. Ya kalau lah. Jadi aku tuh bingung. Hendak bapak dahlan orang kampung muha kayak inian. Kada bapak dahlan orang kampung, aku memandii, aku mengapani, aku menguburakan, aku menyembahyangakan, karena kawa, karena kawa sorangan. Bingung, karena bingung. Mana uyuh sudah, aku taguring di higa abah. Nah lagi taguring itu datang orang, muhanya bungas panar bercahaya. Lalu orang itu membuka tutupan kepala abahku yang berubah jadi khimar tadi, lalu disapunya berubah jadi muha abahku pulang, bahkan cerah, tak bagus pada lagi hidup, bebungas. Kadang-kadang bisa foto itu lebih bungas daripada kenyataannya, itu bisa. Tuh di HP-HP itu hati-hati kamu. Pina dikirimi bibinian mulus banar. Babaya tatamu hibak jerawatnya, ada aplikasinya itu hilangkan noda. Apa? Ini bebungas pada asal. Nah ini nyaman ini. Nah lalu orang itu pergi lagi. Ketika orang itu pergi lagi, aku mengikuti orang itu. Siapa pian? Lalu ujar yang datang tadi, aku ini Rasulullah yang bapakmu itu minta tolong lawan aku. Makanya aku tolongi bapakmu. Lalu ujar si anak, kenapa nak pian menolongi abahku? Itu karena abah ikam banyak salawatnya. Itu kenapa nak abahku itu berubah muhanya jadi khimar? Itu karena abahmu itu pemakan harta riba. Harta riba itu tahu lah. Bila menghutangi orang bayarannya berbanyak itu riba karena. Tapi ada perjanjiannya. Kalau ada perjanjiannya ada papai. Nah, udah. Babaya bangun dasar bujur berubah. Nah, tadi ujar Rasulullah abahmu itu minta tolong. Aku mau menolongi abahmu karena abah ikam itu banyak bersalawat lawan aku. Padahal dosa abahmu tuh ganal tuh. Riba itu luar biasa. Allah bilang yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah bujur-bujur akan menghancur leburkan orang yang mengerjakan riba. Bisa menghancur leburkan hartanya, bisa juga menghancur leburkan imannya. Kalau harta masih untung, tapi kalau hancur lebur iman, Nah, tapi ternyata orang berdosa seperti itu masih ditolong oleh Nabi karena salawatnya. Maka ada hadis Nabi, sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatun lakum. Bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat yang kalian baca itu bujur-bujur menjadi pembersih bagi dosa-dosa kalian. Kadang-kadang ada orang-orang saleh dahulu yang nyata-nyata di dunia ini bebayang hendak mati, dasar bujur datang kertas, datang surat, yang surat itu memadahkan ini orang pasti selamat dari neraka. Ada cerita, kalau ini cerita aja lah, ikan boleh percaya boleh kada. Yang bercerita ini Syekh Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Sa'adatud Daraini fi Salati ala Khairil Kaunain, keberuntungan dunia akhirat bagi orang yang suka bersalawat kepada Nabi sepaling baik yang ada di alam semesta ini. Nah, beliau menceritakan di situ ada seorang soleh alim namanya Khalad Ibnu Katsir. Jadi ketika Khalad Ibnu Katsir itu meninggal, sakalnya di bawah rarabahannya itu ada kertas tulisannya hadza bara'atun lil Khalad Ibnu Katsir minan nar.
Ini jaminan bahwasanya Khalad Ibnu Katsir itu pasti kada masuk neraka, pasti bebas dari neraka. Ini lain orang menulis, kada dia yang menulisnya, langsung malaikat mandang di situ. Kulangi sekali lagi, ikam percaya atau kada percaya, ini kada jadi masalah lah. Nah, lalu ujar orang, kenapa? Apa garang amalan Khalad Ibnu Katsir itu naka? Ada surat langsung dikirim malaikat, tentu dari Allah tuh, bahwasanya hadza bara'atun lil Khalad Ibnu Katsir minan nar. Ini jaminan bahwasanya Khalad Ibnu Katsir pasti selamat dari neraka. Ya, bila selamat dari neraka, otomatis pasti masuk surga. Kada ada lagi tempat. Bila kada surga, neraka gitu kan. Kada ini kada masuk neraka, tapi kada masuk surga juga. Kada ada. Nah, jadi orang bertakut, apa garang amalan Khalad Ibnu Katsir? Sekalinya Khalad Ibnu Katsir ini kana yusalli kulla yaumil jum'ati alfa marratin. Beliau itu setiap hari Jumat itu bersalawatnya 1000 kali. 1000 kali itu luar biasa tuh. Kalau di dalam hadis, kalau ada tuh yang rencak dikirim, Syekh Ali Jabir itu pernah ada kiriman itu, hari Jumat adalah hari yang dianjurkan bersalawat. Itu kalau ditanya, kalau di hadis itu bukan 1000 kali, cuma 80 kali aja. Hadisnya konteksnya seperti ini. Ini ada juga di dalam kitab I'anatul Talibin. Di bab Jumat itu ada. Jadi kata Rasulullah dalam hadis, man shalla alayya samanina salatan yaumal jum'ati, siapa orang yang bersalawat kepadaku samanina salatan 80 kali. Kalau tadi 1000 ya, ini 80 kali aja. Ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanatan. Maka Allah akan mengampunkan bagi orang itu dosa 80 tahun. Itu yang belajar anak tuh pasti ketemu tuh. Aku dahulu ketika belajar di pondok, lalu bab Jumat itu, sejak saat itu aku membaca salawat hari Jumat itu pasti 80 kali sampai sekarang. Waktu itu ditanya lawan Nabi, kaifa nusalli alaika, kaimana garang salawat yang 80 kali ini yang supaya bisa menghapuskan dosa 80 tahun. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi. Kita hafal berataan kita, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi. 80 kali aja. Aku ulangi, ini bukan riak lah, madahakan banyak. Makanya aku biasanya mau khutbah di mana aja, aku itu setengah jam dah datang. Kenapa? Aku hendak membaca Al-Kahfi dahulu, kemudian aku hendak membaca yang ini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Bila kita membaca 80 kali, itu 80 tahun kita diampuni. Berarti sekali setahun dosa diampuni. Bayangkan, mentiap Jumat kira-kira berapa banyak itu, berlapis-lapis ampunannya. Men ada orang yang berumur 80 tahun termasuk yang panjang umur ya lah. Model-model di sini ini yang lebih 80 tahun hitungi sedikit aja. Paling-paling 10 orang, yang ada 60 mati, 50 mati juga. Ada juga hendak melamar bibinya kada diterima orang, mati. Bunuh diri. Nah, itu baru. Nah, tapi kalau Khalad Ibnu Katsir tadi 1000. Lalu kenapa Khalad Ibnu Katsir itu naka bersalawat terus? Sekalinya lagi halus ingin dengar kisah. Khalad Ibnu Katsir ini berisi mamanya itu berkisah kainya, tapi dari pihak mamanya lagi kai ikam mati. Jar kai ikam, ini kai ikam bepada. Bila ikam tuntung memandii aku, pasti kena gugur mulai hatap itu selembar kertas. Kainya itu lagi hidup bepada. Bila tuntung memandii aku, pasti gugur kertas dari langit.
Kena hati apa tuh tulisannya? Kena kertas itu andak di dalam kapanku. Kan imbah mandiri kapan nih? Sakalnya babai tuntung orang mau mandi dasar gugur kertas mulai langit hijau. Tulisannya di sini lawan di sini sama. Ya kan mau ditulis di sini biasanya di sini kan kelihatan ini tambus tulisannya kertasnya sebuting tapi muka belakang kelihatan tulisannya kalimatnya kurang lebih dengan apa yang terjadi ke Khalad Ibnu Katsir tadi tulisannya hadza bara'atun li Muhammad al-alimi bi ilmihi minan nar tambahannya seperti itu. Kayaknya itu tulisannya ini bukti bahwasanya Muhammad ngarang kayaknya tuh Muhammad al-alimi orangnya alim dengan sebab apa selamat bi ilmihi dengan sebab ilmunya minan nar daripada neraka. Orang takuni juga ke mamanya apa garang gawian abah ikam naka tulisan itu datang dari langit. Ujar mamanya abahku itu zikir terus bersalawat terus. Nah itu yang ingin gue sampaikan bahwasanya salawat itu menguntungkan. Yang mau mati yang husnul khatimah itu udah dipastikan kalau lah untung benar. Bahkan orang yang sudah terlanjur mati pun itu dibacakan salawat bisa dapat keuntungan. Makanya kita yang orang NU itu kadang-kadang bertahlilan. Sepalih kada hendak bertahlilan kada apa-apa aja. Kalau kamu hendak bertahlilan kada apa-apa aja. Silahkan aja. Yang hendak bertahlilan silahkan, yang kada hendak bertahlilan silahkan. Kenapa? Karena lana a'maluna walakum a'malukum. Aku tuh kada tapi hendak memaksa. Nah, cuman ada orang cerita singkat aja lah. Ada seorang perempuan datang kepada Imam Hasanul Basri kepada anakku mati, aku hendak tahu anakku itu masuk surga kah, nyamankah, atau jangan-jangan disiksa kah di dalam kuburnya. Ujar Imam Hasanul Basri, pian hendak tahu anak ikam itu nyaman atau kada di dalam kuburan. Kaina imbah sembahyang isya, pian sembahyang sunat 4 rakaat. Tiap-tiap rakaatnya bacaannya Al-Fatihah dengan Al-Hakumut Takatsur. Keempat-empatnya pakai Al-Fatihah, pakai Al-Hakumut Takatsur. Kalau sembahyang bisanya 2 rakaat pertama aja yang pakai ayat 2 itu Fatihah aja. Kalau ini keempat-empatnya. Habis itu pian guring. Jangan mengikuti HP. Ngecek status, jangan. Wah ini kawan kita nih sampai jam 12 kita bisa ngecek status. Kadang-kadang jam 12 kita bisa buka. Maulah status bisa juga. Kadang-kadang ada orang lain aku ingin bisa juga kan. Imbah pengajian kan membuka WA ada gambarku kadang-kadang. Karena ada gambarku, ku jadikan aku kan bisa ku foto seorang itu gambar dari orang biasa. Jadi ku posting, ku tulis apakah biasanya sedikit. Itu mempostingnya itu kadang-kadang jam 12. Bapak yang kada lawas kuliah hati banyak aja yang melihat hati, berarti banyak juga yang mengikuti HP. Nah, jadi ikamnya Hasanul Basri kalau imbah sudah membaca Al-Hakumut Takatsur sembahyang 4 rakaat guring langsung berabah bersalawat aja sampai teguring sakalnya dasar bujuran babaya teguring temimpi melihat anaknya dipukuli ringkasnya aja disiksa tak bangun emaknya. Bayangkan sadih hati. Esok subuh datang pulang lawan Hasanul Basri. Guru, aku udah temimpi. Anakku dipukuli guru kayak apa guru supaya anakku itu kan dipukuli supaya diringankan siksanya atau diberhentikan siksanya. Ujar Imam Hasanul Basri, tasaddaq anha, pian bersedekah, sedekah kagan anak pian. Ya karena di dalam hadis as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Orang kalau bersedekah itu bisa memadamkan murkanya Tuhan. Orang kalau disiksa karena marah lah, mun marahnya hilang, siksaannya hilang juga. Jadi pian bersedekah mamanya. Di malam selanjutnya, malam kedua, Imam Hasanul Basri yang temimpi. Imam Hasanul Basri temimpi santai di kebun surga, di raudhah surga, di kebun surga. Ya bila orang temimpi masuk surga, insya Allah masuk surga. Tuh, soalah temimpi masuk surga. Temimpi di Mekah soalah. Ya kalau temimpi di Mekah itu biasanya naik haji. Aku itu jadi berkali-kali sebelum naik haji itu temimpi sudah. Temimpi tawaf, temimpi anu. Kan tahu juga kan. Sakalnya bebaya tawaf, bebaya anu. Dalam hatiku ini mimpi bahari.
Kita ulang. Jadi Imam Hasanul Basri itu tuh mimpi di surga. Karena di surga, misalnya ada bibinian lalu bungas banar, itu nyata ada. Di surga itu kan dia kada bungas melulu. Biar kada bungas di dunia ini, bila masuk surga bungas. Apalagi mudah bungas tadi dahulu lah. Nah, bungas banar, pakaiannya luar biasa, lenggang lenggok, nyata aja. Bila lenggang lenggok tuh bahagia ngarannya. Pina gontai jalan muha tertunduk, air mata menetes, putus cinta dah. Semua senyum, wah ada yang nembak, ya lah kayak itu. Ini bahagia benar, nyata di dalam surga bahagia. Lalu si perempuan itu bilang, pian tahulah lawan aku. Ujar Hasanul Basri kan tahu, aku ini yang mama bibinian datang tuh, ya mama aku. Ujar Hasanul Basri, ujar mama Ikam dipukuli. Itu malam semalam. Hari ini ampih dah. Kenapa? Kan pian nyuruh bersedekah. Alhamdulillah dengan bersedekah itu ampih. Tuhan kada murka lagi. Karena kada murka diampihi. Hukumannya ada lagi tambahannya. Siang tadi ada tuan guru lalu di pekuburan kami. Nah, lalu tuan guru itu bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali aja. Lalu jar si tuan guru, Allahumma awsil sawabaha ila makabiri hadza. Mudahan pahalanya sampai lawan orang samuaan yang berkubur di sini. Aku dapat bagian juga. Makanya dapat perhiasan, dapat apa. Itu gara-gara sebutin salawat bagi-bagi lawan orang banyak. Sekali lagi, itu memang cerita mimpi. Percaya kada jadi masalah. Nah, tapi yang jelas bila orang bersalawat dunia untung, akhirat untung. Kalau yang masuk surga langsung banyak banar. Yang akrabukum majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Nabi itu di mana dahulu aku bertakon? Di surga atau di neraka? Nabi Muhammad di surga atau di neraka? Kok nyari? Nabi Muhammad itu di surga atau di neraka kah? Di surga. Berarti kalau orang parak lawan Nabi Muhammad di surga atau di neraka? Di surga. Ujar Nabi, akrabukum majlisan. Orang yang paling parak lawan aku duduknya adalah aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak bersalawat. Berarti kalau banyak bersalawat, parak Nabi. Bila Nabi di surga, yang parak Nabi di surga juga. Itu yang paling aman tuh. Orang yang sakit aja kadang-kadang itu yang jadi judul kita. Aku tuh kadang-kadang orang takon apa guru judulnya, berang aja. Nah, itu dari segi situ. Kalau ada pertanyaan, Tuhan Ikam itu bersalawatkah? Bersyairkah? Kita ini bersalawat sekaligus bersair. Bolehkah? Boleh. Kan ada di dalam Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa Qur'an mubin. Nabi Muhammad itu kada diajari syair. Syair itu kada cocok untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi yang ada pada Nabi Muhammad itu Quran. Benar. Karena orang banyak menuduh Nabi Muhammad itu tukang syair, yang disampaikannya itu syair. Karena Quran itu bagus benar bahasanya. Lalu jar Tuhan lain itu Quran. Itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak bersyair. Cuman orang menuduh Quran itu sebagai syair lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya bersyair boleh tidak? Tergantung, karena asyiru kal kalam, syair itu sama dengan perkataan. Ikam berdusta boleh kada? Kada boleh. Bersair yang isinya dusta kada boleh juga. Tapi kalau ikam kada dusta yang baik-baik boleh, maka bersair yang isinya baik-baik itu juga boleh. Yang ada dahulu ribut Ustadz Adi Hidayat membolehkan musik. Ternyata ada dahulu mungkin setahun yang lalu. Ustadz Adi Hidayat itu ada dalilnya. Dalil itu menyatakan kalau mau olah dalil jangan dipotong ayatnya. Kalau dipotong rusak. Itu dibacalah. Ada tuh di dalam Quran surah Asy-Syu'ara di ujung para akhir itu wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun.
para penyair, para penyanyi itu mengikuti kepada para penyair itu al-ghawun, orang-orang sesat. Kalau yang mengikuti orang sesat, maka yang diikuti pasti paling sesat, kan kayak itu artinya. Itu seolah-olah mengatakan penyair itu rajanya sesat. Alam yarau annahum ila kulli wahid ila kulli wadin yahimun. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya para penyair itu pada tiap-tiap lembah berjalan mengembara? Ngapain? Biasanya tuang syair itu mikir, penyanyi itu mikir kayak apa molah lagu yang bagus ke pinggir laut, tempat-tempat yang biar itu yang kada bagus, berarti hayalan, bukan kenyataan yang dibikin. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Penyair itu banyak sekali mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat, berarti berdusta. Coba lihat lagu. Aku mencintai kamu, lautan api ku seberangi, gunung ku daki, kalau kau belah dadaku ada namamu di sana. Bujuran kayak itu, dusta melulu. 1000 wanita menggodaku, aku akan tetap setia padamu. Dustainya, kada digoda aja nya menggoda wanita lain. Itu dusta, itu yang kada boleh. Makanya kalimat itu disambung illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Tapi kalau ada penyanyi yang beriman, penyanyi yang beramal soleh, penyanyi yang banyak zikirnya, itu kada apa-apa. Apalagi memang isinya dasar salawat melulu, tambahnya kada apa-apa. Bolehkah ulang? Boleh. Ya, ulang sekali lagi, baca Quran itu sampai titik baru. Ada juga itu kan biar bukan membasair memuji-muji Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW bilang la tatruni, katanya jangan memuji aku. Itu kada sampai titik juga, kada habis baca hadisnya, kada habis. Yang benar kalau yang sampai habis la tatruni kama ittarratin nasara Isa bin Maryam, itu baru habis. Jangan kalian memuji aku seperti memujinya orang-orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Apa pujian orang Nasrani terhadap Nabi Isa? Isa itu anak Tuhan. Itu kada boleh. Jadi kalau ada di antara kita ini yang bilang Nabi Muhammad itu manusia luar biasa, dia anak Tuhan, kada boleh. Tapi kalau dia manusia paling baik, hamba yang paling soleh, ini itu, boleh. Tapi kalau sampai seperti memuji Nabi Isa itu anak Tuhan, lalu ketika Nabi Muhammad kan anak Tuhan juga, ada boleh, kelewatan. Tetap sehebat-hebatnya Nabi Muhammad tetap hambanya Allah, bukan anaknya Tuhan. Ada juga orang mengatakan itu kan memuji melebihi Rasulullah. Ada hadis la tabduluni, jangan kalian lebihkan aku ala Musa ibni Imran wa Yunus ibni Matta. Jangan melebihkan aku, kata Nabi Muhammad, dari Nabi Musa anak dari Imran, dari Nabi Yunus anak Matta. Itu kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang tawadhu. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu beda. Nabi Musa minta agar bisa melihat Tuhan, kada dikabulakan. Nabi Muhammad kada pernah minta, malah diundang. Itu kan lipelnya jauh. Tapi walaupun lipelnya jauh, biar Nabi Muhammad jangan lebihkan aku, jangan terlalu sama, itu Nabi juga. Nah, itu bukan berarti kada boleh. Nah, Nabi aja yang tawadhu. Itu juga Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika munajat yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu Nabi Yunus itu di dalam lautan, di dalam perut ikan. Ya kalau lah, di dalam perut ikan. Lalu dia berdoa, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu yang jadi Tuhan itu kada di atas.
Kalau ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu duduk di arasy, berarti Allah itu bertempat. Kita cukup mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu istiwa di aras. Jangan diartikan istiwa itu duduk. Duduk berarti bertempat. Apa tuh? Nah, cuman kadang-kadang sebahagian kita lalu mentakwil istawa itu diartikan dengan istaula, Allah benar-benar menguasai arasnya. Kalau Allah itu di aras berarti di atas sana. Nah, Nabi Yunus lagi di dalam perut ikan kan bilang la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kalau anak pesantren pasti tahu lil mukhatab, ya kalau lah kita berbicara berhadapan. Kalau inya kada berhadapan gaib, la ilaha illa huwa, seharusnya kayak itulah. Kalau inya gaib huwa Allah dia. Tapi kalau engkau berhadapan kada berhadapan ya. Tapi kalau huwa dia, ada kawanku inya di pasar, enggak apa-apa. Kalau kamu di pasar belum di hadapan, enggak mau kan? Nah, ketika Nabi Yunus bilang la ilaha illa anta, itu menunjukkan bahwasanya waktu itu pun Nabi Yunus bersama-sama dengan bersama-samanya bagaimana? Ada tahu bagaimananya. Yang paling penting waktu itu parak aja Nabi Yunus lawan Allah, ada tahu Nah, cuman tempatnya di bawah lautan. Kalau Nabi Muhammad di atas sana, ya kalau udah usah yang Nabi menganggap aku lebih istimewa daripada, sama aja kami ini sama-sama Nabi, kami ini sama-sama Rasul diutus Tuhan. Ada kelebihan-kelebihan. Nah, tapi yang jelas, kalau kita memuji Rasulullah SAW, bolehkah? Boleh, benar. Nah, jadi jangan sampai ada, misalnya ada orang bilang tidak boleh memuji Nabi. Salawat itu ya salawat begitu aja. Ulangi. Syair itu sama seperti kalam, bisa boleh bisa tidak. Saya tutup dengan cerita, bukan cerita, hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam Sahih Muslim itu, kata Rasulullah SAW, la ayyam la ajawfuknu Adam qayhan wadaman khairun lahu min ayyam la ajawfahu syi'ran. Ini seolah-olah haram. Mulut manusia dipenuhi dengan nanah dan darah, itu jauh lebih baik daripada mulut manusia diisi dengan syair. Seolah-olah nggak boleh ya. Nah, itu ingatakan kalau syairnya yang berdusta tadi, yang biar 1000 jar wanita menggodaku, aku tetap akan setia padamu. Kalau bibinian ada juga tuh, biar kita makan sepiring berdua, lauknya lauk garam, tetap aja aku tidak akan berpaling ke lelaki lain. Padahal mana ada, amun 3 minggu aja pina sepiring berdua berpikir aja ini baik minta cerai. Nah, itu satu. Nah, di dalam Sahih Muslim juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna asdaqul syi'ri ma qalahul labid. Berarti Nabi mengatakan bagus, sepaling benar syair apa yang dikatakan oleh Labid. Ini sama di dalam Sahih Muslim juga. Apa perkataan Labid? Ala kulla syai'in ma khalallaha batilun. Apapun yang kalian lakukan, yang bukan kalian lakukan, kalian tuju bukan Allah, maka itu semua batil, sia-sia. Apa tuh? Misalnya kita sembahyang, tapi sembahyang bukan karena Allah, batil, tidak ada gunanya tuh. Mungkin itu harus sembahyang, tapi niatnya bujur-bujur. Ya, ada orang hendak sembahyang, kenapa? Ada calon mentuha di belakang. Bacaannya gini pindah belahin. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bapak yang mendengar ada calon mentuha di belakang, bagus suara, ayunannya tuh nah bagus banget. Ada tuh kisah guru sekumpul tuh. Sembahyang 2 laki bini, hanya kawin sembahyang 2 laki bini. Bini biasa aja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Datang mentuha, mentuha datang 2 laki bini, yang abah bihiga, yang bini bersusun lawan bini di belakang. Iya, ampun. Sakalnya bagus tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak yang mendengar kresek-kresek, iya kan, bagus. Ayatnya berpanjang, biasanya kuliah kul huwallah. Baca amma yatasaalun. Banyak hafalan menantu nih. Ringkasnya, bapak yang sembahyang datang kuitan laki.
Mawa surat tanah. Ah iya pacangan diberi warisan hidup-hidup. Bersurat tanah. Lalu jar abahnya ini nah tanah yang di situ, ini tanah yang di situ. Pohumaan, orang Bajar pohumaan, sawah. Wah, pajangan diberi pohumaan ini. Sakalnya jar abahnya karena ikam sudah ada di sini, ikam aja lagi yang menggawi. Aku istri. Ternyata disuruh menggawi. Itu batil karena niatnya kada bagus. Atau jadi guru kah? Jadi guru kalau hendak niat karena Allah bagus, tapi kalau bukan karena Allah ada bagus. Nah itu bagus benar perkataan Labid. Banyak sebetulnya, tapi yang jelas salawat itu bagi orang yang berdosa bisa menghapuskan dosa. Salawat itu bagi orang yang baik otomatis benar-benar meninggikan derajat sampai bisa mendekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم بارك أعمارنا بطاعتك يا الله وسهل أمورنا وسع أسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا ومن الشر أبدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.